Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi memang spesial hari ini bakal ada bonus satu kisah horor Wawa buat kalian. Ya sebenarnya ini adalah pengganti malam minggu kemarin. Wak, mohon maaf ya aku nggak bisa upload videonya karena alasan satu dan lain hal, banyak kali lah alasannya pokoknya. Jadi ya udah aku ganti aja malam ini ya. Dan sebenarnya aku mau langsung up kisah ini malam ini juga, nggak nunggu malam Jumat besok karena ada desakan dan teror dari Wawa semua di sosial media aku yang minta aku segera menceritakan kisah ini setelah aku spoiler dikit aja gitu Wak di story Instagram aku, yaitu masih kalian kan apa ya, seperti di judul tentang penyihir di Skotlandia. Skotland ya, Skotlandia, England ya, England. KHW kita lagi-lagi udah go internasional Wak, karena ada satu lagi Wawa aku yang mau berbagi kisah horornya semasa dia ini sedang menempuh pendidikan di Skotlandia. Nah makhluknya ini ya bukan genderuwo, bukan kuyang, bukan pocong, bukan, tapi witch, penyihir. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini datang dari Wawa aku yang bernama Mas Yoga Putra. Halo Mas Yoga. Dan saat ini Wak, FYI Mas Yoga ini sedang berdomisili di Indonesia Timur Wak. Di sini Mas Yoga hanya ingin berbagi pengalaman mistisnya sewaktu Mas Yoga ini bersekolah di luar negeri. Dan sebelumnya aku mau menjelaskan sedikit ya latar belakang tentang Mas Yoga ini Wak ya, karena Mas Yoga sharing. Jadi kita harus sampaikan. Jadi Wak, Mas Yoga ini adalah seorang laki-laki yang sekarang berusia 38 tahun, keturunan Bali dan Yogyakarta. Nah, sejak kecil Mas Yoga ini memang sadar kalau Mas Yoga terkadang bisa gitu loh merasakan dan melihat keberadaan para makhluk tak kasat mata ini. Tetapi Mas Yoga ini nggak mau overclaim kali lah, karena Mas Yoga sendiri kadang meragukan kemampuan dirinya itu. Apalagi beberapa kali pengalaman mistisnya Mas Yoga dengan hal-hal mistis ini justru terjadi di antara kondisi sadar dan tertidur. Jadi kadang sulit gitulah dinalar sama akalnya Mas Yoga Wak. Termasuk cerita yang akan Mas Yoga bagikan malam ini. Nah jadi Wak, kisahnya pada tahun 2019 lalu Mas Yoga ini mendapatkan beasiswa untuk bisa melanjutkan sekolah S2-nya di Inggris, tepatnya di Skotlandia. Dan kebetulan kampus pilihannya Mas Yoga ini berada di sebuah kota kecil di pinggirannya Skotlandia Wak, namanya kota Dumfries. Ya, kota ini cantik kali Wak, dan pusat kotanya itu selalu dihiasi aliran sungai Nith yang cukup besar. Nah singkat cerita, waktu itu Mas Yoga ini baru sekitar 1,5 bulan gitulah di Dumfries ini. Pada awal ketibaan Mas Yoga di kota kecil itu, Mas Yoga ini memang sempat ngekos gitu Wak di rumah peternakan lokal yang memang berada jauh kali dari jalan raya. Ketika musim panas tiba, suasana kota tersebut terlihat sangat menyenangkan. Akan tetapi kota ini tuh sangat sepi, akan menjadi sangat sepi selepas jam 7 malam. 7 malam udah sepi kota tuh Wak. Beberapa bar memang ada yang buka, tapi ya banyak orang yang lebih memilih tinggal di dalam rumah saat itu, sehingga suasana di jalan pun justru yang menjadi super sepi dan lengang. Dan beberapa kali pun Mas Yoga ini sering merinding gitu loh Wak pada saat berjalan kaki sendirian di malam hari. Pernah tuh bahkan sekali waktunya Mas Yoga ini pulang ke rumah kos memang agak malam gitu, karena baru saja mengikuti acara di kampus pusatnya di Glasgow namanya Wak. Nah saat Mas Yoga ini mau jalan ke rumah peternakan itu, kiri kanannya pohon besar pun tampak menyeramkan Wak. Belum lagi pencahayaan di sana yang lumayan redup dan kabut tipis pun udah mulai turun. Pokoknya mirip kayak suasana film The Omen kata Mas Yoga nih Wak. Walaupun pada saat itu memang tidak terjadi apa-apa, Mas Yoga nih ya merasa ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk pindahlah ke rumah kos di tengah kota. 2 minggu kemudian dah pindah lagi nih rumah kosnya. Nah di rumah kos yang baru ini Wak, Mas Yoga pun merasa lebih nyaman Wak, karena letaknya ini juga tidak jauh dari halte bus dan juga ada di tepinya sungai Nith Wak. Nah jadi untuk pergi ke kampus dan pulang ke rumah, Mas Yoga ini harus menyeberangi sungai Nith tersebut dengan melewati sebuah jembatan yang bernama jembatan Devorgilla Bridge tuh Wak. Bisa kalian browsing dan ingat nama jembatan ini ya. Jembatan apa? Devorgilla Bridge. Nah kenapa diminta diingat Wak? Karena konon jembatan ini merupakan satu dari sedikitnya jembatan tua yang sudah berumur ratusan tahun. Kalau nggak salah nih Wak ya, dibangun tahun 1430-an lah gitu, yang masih terjaga dengan baik di Scotland loh. Nah kejadian mistis yang Mas Yoga alami ini Wak berlangsung di akhir Oktober tahun 2019. Ketika itu Mas Yoga ini sedang menghadiri perayaan Halloween Wak di kota York, yang letaknya memang agak jauh tuh dari Dumfries. Kota York ini Wak memang terkenal sebagai kota tuanya di England nih, lengkap dengan gereja York Minsternya yang sangat megah dan konon katanya pun berhantu. Dan selama di York Wak, Mas Yoga ini tidak mengalami hal-hal aneh. Mas Yoga justru menikmati kali ini suasana kota yang cukup medieval gitu, atau kayak suasana abad pertengahan di Eropa gitulah, kayak gitu. Tapi justru sepulang dari York ini lah Wak, Mas Yoga malah mengalami hal-hal aneh. Jadi ceritanya nih Wak ya, ketika Mas Yoga ini pulang dari York tanggal 30 Oktober 2019-nya ya, Mas Yoga ini menggunakan kereta yang berhenti di stasiun keretanya Dumfries. Nah setibanya di Dumfries, hari pun udah malam, sekitar jam 8 malam.
waktu setempat. Karena udah masuk musim gugur, Wak, jadi angin tuh lumayan kencang tuh, hujan pun berkepanjangan. Dan pada saat itu Mas Yoga memilih bus dari stasiun kereta ke jembatan De Forgilla tadi, sebelum akhirnya meneruskan berjalan kaki ke rumah kos. Kebetulan, Wak, masih ada pula tuh bus terakhir yang bisa Mas Yoga naiki. Nah, nggak sampai 15 menit kemudian Mas Yoga pun tibalah itu di jembatan De Forgilla tadi itu ya. Nyampe. Nah, waktu itu Mas Yoga adalah penumpang satu-satunya di dalam bus. Udah sepi, Wak, jam 8 malam tuh udah sepi di sana. Dah kan, setelah Mas Yoga turun kembali ke bus, tidak ada orang lain juga nih, Wak, yang Mas Yoga temui di halte bus dekat jembatan De Forgilla tadi. Mas Yoga pun nggak ngambil pusing lah. Mas Yoga kan pemberani ceritanya kan. Mas Yoga pun akhirnya memutuskan untuk segera jalan pulang kaki. Jalan pulang kaki. Segera jalan kaki untuk pulang. Nah, tapi, Wak, belum seberapa jauh kaki Mas Yoga ini melangkah, Mas Yoga cium aroma terbakar. Kok bau terbakar nih? Gak pernah aku cium bau ini, kata dia gitu kan. Tunggu loh, aku minum sebentar lagi ya. Ini malah aroma kopi yang ku cium. Jadi dia memancing-mancing, minum aku Nadia. Bentar. Udah kan, cium lah itu bau terbakar. Ini bau apa ya? Kok kayak aroma daging, kayak aroma kayu terbakar juga nih. Aromanya memang tidak seberapa kuat, Wak, tapi begitu sekalinya terhirup, Mas Yoga sadar betul. Ini aromanya nggak biasa nih, aroma aneh ini. Gitu. Mas Yoga pun sempat lah kan celingkukan itu untuk mencari sumber aroma ini di mana. Setahu Mas Yoga, Wak, membakar sampah atau barbecue di Inggris ini tidak diperbolehkan selain di musim panas. Dan saat melihat ke sekelilingnya nggak ada orang lain atau nggak ada aktivitas warga di sekitar tepian sungai Nit pun nggak ada. Rumah-rumah warga pun sebenarnya berada agak jauh nih dari tepi sungai Nit tadi. Nah, satu-satunya yang masuk akal bagi Mas Yoga pada saat itu mungkin aroma ini berasal dari restoran cepat saji yang memang biasanya menjual kebab atau burger gitu kan. Tapi kok tumben-tumbennya keciumnya malam-malam ini? Kemarin-kemarin enggak ada aku cium. Tapi mungkin iyalah betul dari restoran cepat saji itu tuh. Mungkin memang aroma bebakaran yang memang berasal dari sana gitu kan. Nah, dia ambil pusing lah sama Mas Yoga. Dan akhirnya Mas Yoga pun melanjutkan lah itu jalan kaki lagi kan. Karena hujan gerimis pun udah mulai turun, Wak. Sampailah akhirnya ketika Mas Yoga melintasi jembatan De Forgilla itu. Nah, pada saat sudah melintasi jembatan itu, Wak, Mas Yoga merasa langkah Mas Yoga nih jadi agak berat. Kok agak berat langkah aku nih ya? Ini lagi nggak mendaki loh. Berat. Tapi nggak begitu dihiraukan kali ini sama Mas Yoga. Mas Yoga tetaplah berjalan kan. Nah, sekitar 15 menit kemudian nyampe lah itu Mas Yoga di rumah kosnya. Dalam keadaan yang capek kali, letih luar biasa. Kuntunat seolah-olah aku tuh kayak baru aja jalan jauh kali. Jalan jauh sambil bawa beban lagi tuh di punggung aku. Jadi kayak berasa kali capeknya. Biasa-biasa nggak kayak gitu. Kaki Mas Yoga pun pegal, Wak, napasnya ngos-ngosan yang ada. Dan selain itu Mas Yoga ini juga ngerasa apa? Gerah, padahal suhu saat itu tidak lebih dari 12 derajat Celcius. Dingin loh itu, Wak. Kok kayak gini lah keadaan aku malam ini ya, nggak biasa-biasanya gitu. Kayak capek kali, terus malah gerah. Dah lah tuh kan, setelah sampai di kamar kos, Mas Yoga pun melepaskan pakaiannya, Wak, langsung berbaring tuh di atas kasur. Mas Yoga ini pengen mandi sebenarnya, tapi Mas Yoga sepertinya udah kayak nggak kuat lagi gitu loh, menahan lelah dan capeknya dan ngantuknya pula. Akhirnya Mas Yoga pun tertidur, Wak. Nah saat itulah, Wak, saat itu Mas Yoga langsung bermimpi sesuatu yang aneh. Mau tahu kalian? Jadi di mimpinya Mas Yoga itu, Mas Yoga ini seolah kembali ke tepi sungai Nit tadi, Wak. Nah, di sana Mas Yoga melihat ada sekumpulan orang berkerumun melingkari api unggun besar di tengah-tengah mereka. Dah, api itu besar kali, Nat. Sampai-sampai Mas Yoga pun merasa kepanasannya tuh, merasa. Dan di sana Mas Yoga juga mendengar ada suara jeritan perempuan dari arah kobaran api itu. Tapi saat itu Mas Yoga tidak melihat siapapun di sana. Nah, orang-orang yang mengerumuni api unggun itu kayak terlihat marah gitu loh, Wak. Terlihat marah tapi puas kayaknya dari mimik mereka. Kayak mereka ini baru saja melampiaskan dendam mereka dan juga meluapkan amarah mereka ke siapa nih lah. Dah tuh nggak beberapa lama kemudian posisi Mas Yoga ini di dalam mimpi tiba-tiba kayak berpindah gitu loh, Wak. Switch ke keadaan yang baru lagi nih. Masih mimpi nih ya. Dari sebelumnya ada di tepi api unggun, sekarang Mas Yoga sudah berada di tengah-tengah api unggunnya itu. Di tepi api unggun tuh aja kepanasannya berasa, apalagi di tengah-tengah api unggun itu yang makin panas lah, panas sekali, luar biasa kata Mas Yoga. Mas Yoga pun jadi panik lah kan, gelisah, kenapa nih kesini, aduh panas kayak gitu. Mas Yoga nih pengen berteriak minta tolongin aku, tapi sama sekali di mimpi itu tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya Mas Yoga tuh. Rasanya tuh kayak lagi tidur tapi aku ketindihan dan aku lagi mimpi seram gitu. Mau minta tolong di dalam mimpi, nggak bisa loh. Jadi kayak mengalami sleep paralysis aku tuh, sementara kata Mas Yoga. Udah lah nih, balik lagi ke mimpinya kan. Setelah berusaha meronta-ronta di dalam mimpi itu, Mas Yoga pun akhirnya berhasil menggerakkan kakinya dan tersadarlah itu dari tidurnya kan. Napas Mas Yoga pun ngos-ngosan, sekujur tubuhnya pun basah, spray-spraynya pun basah.
basah, Wak. Karena keringat, karena berkeringat Mas Yoga nih. Dan Mas Yoga bisa merasakan